Saudara-saudari terkasih, Nabi Yesaya menubuatkan bahwa Mesias akan datang untuk menegakkan hukum dan menyelamatkan semua orang. Tidak akan mematahkan hati orang berdosa, bagaikan mematahkan buluh yang telah terkulai, atau memadamkan sumbu yang telah pudar nyalanya. Sebagaimana Kristus tidak membeda-bedakan orang, siapapun dia dan dari bangsa manapun yang takut akan Allah dan mengamalkan kebenaran, Allah berkenan kepadanya. Bahkan tugasnya justru mencari orang berdosa, sehingga ia pun rela diperlakukan sebagai orang berdosa, agar Allah Bapa berkenan. Saudara-saudari terkasih, bila hati manusia terbelenggu oleh sesuatu yang bukan Allah atau bukan Kristus, manusia akan kehilangan kemerdekaannya. Berdosa berarti terbelenggu sesuatu yang bukan Allah. Karena itu, untuk mengajak kembali kepada Allah dengan efektif, manusia harus berani menunjukkan solidaritasnya. Itulah yang dilakukan Kristus yang datang untuk mencari yang hilang, yang tersesat karena dosa. Ia rela menempatkan diri seolah-olah sama dengan manusia yang berdosa. Secara lahir batin, Kristus rela menghadapi akibat dosa, seolah-olah ia sendiri yang berdosa untuk mengatasi dosa. Demikian, ia mentaati kehendak Bapa, mau menerima baptis tanda tobat dari Yohanes Pembaptis. Maka kita diingatkan bahwa sebagaimana Kristus yang tidak berdosa, rela diperlakukan sebagai orang berdosa, kita yang berdosa harus pula mau mengakui kedosaan kita, agar Allah berkenan mengampuni kita. Penginjil Matius mengungkapkan, biarkan hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Matius 3 ayat 15. Yang dikehendaki Allah ialah manusia mau menerima pengampunannya yang tampak dalam sikap tobat. Sudah menjadi kehendak Allah bahwa manusia diciptakan untuk memperoleh hidup abadi. Maka Allah akan berkenan bila manusia mau bertobat, bukan hanya mengakui dosa-dosanya, tetapi juga mau menjadi murid Kristus. Kristus sungguh mengetahui kelemahan manusia dan apa yang harus dilakukannya agar manusia mau bertobat, mau mengikuti jejak Kristus untuk memperoleh rahmat pengampunan. Sebab manusia yang telah terbelenggu dalam kegelapan dosa, merasa berkuasa dan menjadi penguasa atas dunia ini, bahkan juga terhadap sesamanya. Hal ini tampak pada perilaku manusia yang begitu mudahnya menyalahgunakan dunia ini demi kepentingan sesaat atau bahkan untuk menindas sesamanya. Menghadapi kondisi manusia seperti itu, Kristus sungguh menempatkan diri sama seperti manusia berdosa, sekalipun ia tidak berdosa. Karena itu, sama seperti Kristus, Rasul Petrus pun bersikap demikian terhadap perwira Kornelius.
Sebagaimana diungkapkan dalam Kisah Para Rasul bab 10 ayat 34 sampai dengan 35. Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Saudara-saudari yang terkasih, semangat Kristus yang sesuai dengan kehendak Allah itu telah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya, sekalipun tugasnya menyatakan perintah atau hukum Allah kepada para bangsa, tetapi ditunjukkan dengan cinta dan belas kasih. Nabi Yesaya menyerukan demikian, Aku telah mencurahkan roh-Ku atas Dia, supaya Ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Ia tidak akan berteriak atau menyaringkan suara, atau memperdengarkan suaranya di jalan. Buluh yang patah terkulai pun tidak akan dipatahkannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya, tetapi dengan setia Ia akan menyatakan hukum. Yesaya 42 ayat 1 sampai dengan 3. Maka para saudara, kita yang telah mengimani Kristus dan menjadi murid-Nya, yang juga terpanggil untuk meneruskan karya penyelamatan Allah yang dibawa oleh Kristus itu, harus memiliki semangat yang sama seperti Kristus, supaya orang mau bertobat dan percaya kepada Kristus, serta menerima pengampunan Allah. Saudara-saudari terkasih, bagaimana sikap kita selama menjadi murid Kristus terhadap syarat yang disampaikan Kristus sendiri untuk menjadi murid-Nya? Marilah kita terus memohon rahmat Allah, agar kita pun juga semakin dimampukan untuk mempunyai semangat seperti Kristus yang rela memberikan hidupnya demi keselamatan umat manusia. Kita dipanggil untuk juga mencari orang-orang berdosa, sebagaimana Kristus yang telah merelakan hidupnya demi keselamatan orang-orang berdosa. Tuhan kiranya melimpahkan berkat dan kasih karunia dalam perjalanan kita di tahun ini. Tuhan memberkati kita. Amin.